Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Topan Simator. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi genetik. Materi ini diajarkan di kelas 12 IPA. Oke, baik. Coba kalian perhatikan kedua foto tersebut. Apakah ada perbedaannya? Tentunya kalau kalian mengamati kedua foto tersebut, ada perbedaan dalam hal tampilan fisik, ya. Bisa dalam hal jenis rambut, warna kulit, atau bentuk mata, bentuk hidung, ya. Oke, ada perbedaan secara jelas dari kedua foto tersebut. Bagaimana dengan foto yang ini? Apakah ada perbedaan juga? Atau 11-12 perbedaannya? Tentunya dari kedua foto juga berbeda. Yang sama mungkin kacamatanya, ya, hanya kacamatanya. Ini juga ada perbedaan juga, ya, sama dengan foto yang sebelum tadi. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang materi genetik, meliputi kromosom, DNA, RNA, gen, dan sintesis protein. Dan nanti kita akan membahas satu persatu dari masing-masing materi genetik tersebut. Kromosom yang pertama. Kromosom merupakan kumpulan benang-benang kromatin yang memendek dan menebal saat pembelahan sel dan mampu menyerap warna dengan ukuran panjang 0,2 sampai dengan 50 mikron dengan diameter 0,2 sampai dengan 20 mikron. Adapun struktur kromosom, kalau kita perhatikan di gambar, ada bagian yang namanya lengan kromosom, ya. Setelah itu di bagian tengah ada namanya sentromer, ya. Sentromer ini di bagian tengah. Kalau kita perhatikan di sini di sentromer ini tidak mengandung DNA. Pada lengan kromosom di sini kalau kita perhatikan, ya, pada lengan kromosom itu juga ada satelit di sini bagian ujung, ya, dan juga ada namanya matriks, dan ada bagian yang nama sini kalau kita perhatikan bagian telomer. Di sini telomer fungsinya agar DNA di sini tidak terurai, ya. Dan yang terakhir di sini ada bagian namanya kromonema. Kromonema ini, ya, di bagian lengan kromosom, ya, atau kromatid yang berbentuk pita spiral. Jenis kromosom berdasarkan fungsinya ada dua macam, dua jenis, yaitu autosom atau kromosom tubuh dan gonosom, ya, atau kromosom kelamin, ya. Autosom di sini fungsinya berperan dalam menentukan ciri-ciri tubuh, ya, bersifat diploid atau 2N, mengalami pembelahan mitosis, dan jumlahnya 2 kali gonosom, ya. Sedangkan untuk gonosom fungsinya dia berperan dalam menentukan jenis kelamin, ya, bersifat haploid atau N, mengalami pembelahan meiosis, dan jumlahnya setengah dari autosom, ya. Selanjutnya jenis kromosom berdasarkan letak sentromer, ya. Kalau kita perhatikan ada 4 macam bentuk kromosom, ya, atau jenis kromosom. Di sini kromosom ada namanya metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik, ya. Untuk metasentrik di sini, ya,
kalau kita perhatikan letak sentromer itu tepat berada di tengah, sehingga membagi kromosom menjadi dua bagian yang sama. Sedangkan submetasentrik ini letak sentromernya agak ke tengah ya, agak ke tengah ya. Dalam hal ini kalau kita perhatikan kedua lengan kromosom ini tidak sama panjang ya. Tuh. Dan yang ketiga ada akrosentrik ya. Akrosentrik ini letak sentromernya agak ujung ya dari salah satu lengan kromosom ya. Dan yang terakhir telosentrik. Telosentrik itu sentromernya berada di ujung kromosom. Di dalam tubuh kita manusia ini terdapat sepasang kromosom yang bersifat diploid, berasal dari sel induk betina atau ovum yang haploid dan sel induk jantan sperma haploid ya. Sepasang kromosom ini dinamakan kromosom homolog ya. Kromosom homolog pada sel tubuh manusia jumlahnya 23 pasang ya. Di mana kromosom homolog ini mempunyai struktur, lokus dan alel yang sama. Sehingga kalau kita tulis ya penulisannya, formula penulisan kromosomnya menjadi 22 AA. A ini autosom ya, 22 AA plus XY untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan penulisannya 22 AA plus XX ya. Contoh lain dari penulisan rumus kromosom ya untuk beberapa hewan ya. Kalau kita perhatikan di sini lalat buah, di sini ada 8 buah kromosom atau 4 pasang ya, sehingga kita bisa tulis formula kromosomnya atau rumus kromosomnya 3AA plus XX atau 3AA plus XY untuk yang jantan, atau bisa ditulis juga 6A ya, 6A plus XX atau 6A plus XY. Jadi kita bisa menulis kalau ini dalam bentuk pasangan ya, sehingga ditulis 2 kali A-nya, A besarnya 2 kali 3AA. Kalau ini ditulis dalam bentuk jumlah, dalam jumlah kromosomnya ya, 6 ya, 6A. Oke, jadi 6A plus XX ya. Jadi duanya itu, ini duanya kromosom kelamin 6, 7, 8 tuh ya. Untuk yang nyamuk juga sama. Nyamuk itu ada 6 buah kromosom atau 3 pasang ya. Sehingga kita bisa tulis 2AA plus XX atau 2A plus XY ya. Untuk penulisan yang ini ya sama, 4A plus XX, 4A plus XY ya. Begitu juga dengan orang utan dengan jumlah kromosomnya 48 atau 24 pasang ya. Kita bisa tulis rumus kromosomnya 23AA plus XX, 23A plus XY ya. Atau bisa ditulis juga 46A plus XX atau 46A plus XY. Di sini ya beberapa jumlah kromosom dari beberapa makhluk hidup ya, seperti yang ada di tabel ini ya. Tentunya kalian sudah memahami ini ya. Untuk materi genetik berikutnya kita akan bicara tentang gen ya. Gen merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas dan dapat menentukan sifat individu ya. Kita ketahui bahwa ini terdapat di dalam gen, ini terdapat dalam lokus ya. Lokus ini tempat gen ya dalam suatu kromosom ya, dimana kita ketahui bahwa gen ini tersusun atas protein ya dan asam nukleat ya. Asam nukleat bisa berupa DNA dan RNA ya. Ukurannya
dari asam nukleat itu sendiri 4 sampai dengan 8 mikron ya. Gen-gen yang menempati lokus yang sama dalam kromosom disebut dengan alel ya. Jadi alel itu merupakan gen-gen yang menempati lokus yang sama dalam kromosom yang homolog ya, disebut dengan alel. Alel di sini mempunyai tugas yang sama atau berlawanan untuk sifat tertentu, letak dan simbol alel. Kalau kita perhatikan, ini contoh ya, homozigot dominan ya. Ini disimbolkan dengan M besar ya. Contoh fenotipnya buah manis ya. Untuk homozigot resesif ya, disimbolkan dengan huruf kecil ya, M kecil ya. Untuk yang heterozigot ya, simbolnya disimbolkan huruf dengan huruf berbeda, satunya huruf besar dan satunya huruf kecil, M besar M kecil, dengan fenotip buah manis ya. Untuk yang resesif, fenotipnya buah asam. Jadi sifat yang berlawanan ya. Oke. Fenotip merupakan sifat yang tampak ya. Sifat yang tampak bisa tadi buah manis, asam, batang tinggi, pendek, warna bunga merah, warna bunga putih ya. Itu fenotip ya. Untuk genotip adalah susunan gen dari fenotip sendiri ya. Kromosom mengandung DNA ya. Kita ketahui di sini bahwa total informasi genetik yang disimpan dalam DNA suatu sel disebut dengan genom ya. Genom DNA itu sendiri tersusun atas gen-gen ya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana hubungan dari kromosom, DNA dan gen-gen itu sendiri ya. Satu gen mengandung satu unit informasi mengenai suatu karakter yang bisa diamati. Gen merupakan fragmen DNA di dalam kromosom ya. Selanjutnya sifat-sifat gen ya. Gen mengandung informasi genetik ya. Selain itu, gen bisa ditentukan oleh kombinasi dari basa-basa nitrogen ya. Peran atau fungsi dari gen sendiri menyampaikan informasi genetik ya. Mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, dapat berduplikasi ya, dan terakhir peran dari gen itu sendiri mengatur proses metabolisme dan perkembangan ya. Untuk materi berikutnya adalah DNA atau deoksiribosonukleat acid ya. Ini DNA. Apa itu DNA? Kalau kita perhatikan di sini struktur DNA atau DNA itu sendiri, DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. Merupakan polinukleotida dengan struktur heliks ganda dan terpilin ke kanan ya. Satu nukleotida itu terdiri dari gula deoksiribosa, basa nitrogen. Basa nitrogen ada dua macam, purin dan pirimidin, di mana purin ini terdiri dari adenin dan guanin, disimbolkan dengan A untuk adenin dan G untuk guanin. Untuk pirimidin sendiri itu terdiri dari sitosin, basa nitrogen sitosin, dan timin. Sitosin ada beberapa buku menyebutkan ini simbolnya C atau S, sama ya, C atau S. Dan timin itu sendiri disimbolkan dengan T ya. A selalu berpasangan dengan T ya. C selalu berpasangan dengan G ya. Dan terakhir ini komponen dari nukleotida,
gugus fosfat ya. Jadi ada 3, ada gula, 1 nukleotida, ada gula, ada basa nitrogen dan gugus fosfat ya. Kalau kita perhatikan di sini struktur DNA double helix ya. Di sini merupakan struktur DNA terdiri dari 2 rantai ya, 2 rantai atau 2 pita yang bergerak dengan arah yang berlawanan atau anti paralel ya. Pita biru di sini menunjukkan rantai dari gula dan fosfat. Untuk pasangan basa sendiri di sini ya, di bagian tengah pasangan basa membentuk penghubung horizontal di antara rantai-rantai. Di sini ada AT, ada GS atau GC sama ya, CG, TA gitu ya. Nah, ini juga ya susunan rantai DNA secara lebih detail melihat dari struktur kimianya di sini ya. Kalau kita perhatikan susunan basa nitrogen pada DNA ya. Setiap gugus fosfat di sini menghubungkan ujung 3 karbon ya pada gula kelima karbon pada gula berikutnya di sepanjang rangkanya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini struktur dari gula, di sini basa nitrogen ya, dan fosfat ya. Fosfat di sini berikatan dengan ujung 5 karbon 5 pada gula ya. Oke, baik. Pasangan di sini ada di bagian tengah ada basa nitrogen. Pasangan T berikatan dengan A dengan ikatan 2 hidrogen. G dengan S atau C dengan ikatan 3 ikatan hidrogen ya di sini ya. Oke, kedua untai ini bergerak dari arah 3 aksen ke 5 aksen ya. 2 rantai merupakan anti paralel ya. Oke, nah ini catatan penting ya, atau rangkuman dari apa yang sudah kita bahas tadi. Untuk selanjutnya tentang teori replikasi DNA. DNA sendiri memiliki kemampuan autokatalitik, artinya DNA itu memiliki kemampuan dalam melakukan replikasi sendiri atau penggandaan diri ya menjadi DNA baru, dan terjadi pada fase pembelahan sel ya. Adapun beberapa teori tentang replikasi DNA yaitu atau 3 model ya, ada 3 ya. Teori atau model semi konservatif, teori konservatif, dan teori dispersif ya. Untuk teori semi konservatif sendiri ya, di sini kalau kita perhatikan di sini, ini nukleotida atau menyatakan bahwa ya ini nukleotida yang lama ya, ini nukleotida yang baru dan lama. Di sini menyatakan bahwa 2 pita di sini, 2 pita dari double helix dari nukleotida yang lama di sini memisahkan diri, pada awalnya memisahkan diri, dan masing-masing pita ini, masing-masing pita yang lama ini mendapatkan pasangan pita baru ya di sini seperti pasangan yang lama, sehingga terbentuk dua DNA baru atau 2 nukleotida ini yang sama persis ya seperti induknya di sini ya. Untuk yang model konservatif atau teori konservatif di sini ya, ini double helix ini yang lama ini ya, atau nukleotida yang lama ini tidak berpisah ya, langsung membentuk double helix yang baru. Ini double helix atau nukleotida yang lama, ini nukleotida yang baru ya. Untuk yang dispersif ya, teori dispersif atau model dispersif di sini ya, kalau kita perhatikan ya, double helix yang lama ini atau pita nukleotida yang lama ini ya, ini
terputus-putus, yang terputus-putus. Setelah itu potongan-potongan tersebut tadi memisah dan membentuk potongan-potongan yang baru, ya, yang akan bersambungan dengan potongan-potongan lama, sehingga kembali menjadi dua DNA baru di sini, dua DNA baru yang sama persis, ya. Ini kita perhatikan warnanya, warna biru tua, biru muda, biru tua, jadi berselang-seling, ya. Enzim dalam replikasi DNA. Jadi ada berapa enzim yang terlibat dalam replikasi DNA. Yang pertama ada enzim ligase, di mana enzim ligase ini fungsinya menyambung, ya, menyambung rantai tunggal, ya, DNA yang baru terbentuk. Yang kedua enzim polimerase. Enzim polimerase sendiri fungsinya merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA yang baru. Dan yang terakhir enzim helikase. Enzim helikase ini fungsinya memutus atau menghidrolisis ya, rantai double helix, rantai ganda polinukleotida menjadi rantai tunggal, ya, mononukleotida. Oke. Selanjutnya materi genetik berikutnya yaitu RNA, ya, RNA atau ribonukleat acid, ya. Oke. Baik, RNA itu sendiri ini, ya, merupakan polinukleotida yang lebih pendek dari DNA yang terdiri dari atas satu rantai atau single helix di sini, ya. Kalau DNA itu double helix, ya, dua pita. Kalau ini satu pita, single helix atau satu rantai, ya. Oke. Kita perhatikan di sini, ya. Berikutnya ini juga penyusun dari RNA, ada basa purin, selain juga ada gula, ada fosfat, ada juga basa purin, ya, basa purin. Basa purin dari RNA itu sendiri terdiri dari adenin, ya, dan guanin. Dan basa pirimidinnya terdiri dari sitosin dan urasil. Nah, ini yang berbeda dengan DNA urasil, ya, atau disimpulkan dengan U, ya. Untuk RNA sendiri ada berapa tipe? Kalau kita lihat di sini ada 3 tipe, ada 3 jenis RNA: RNA-D, RNA duta, atau RNA messenger, ya, RNA-R atau RNA ribosom, dan RNA-T atau RNA transport, ya. RNA-D itu sendiri dia fungsinya membawa kode genetik atau kodon dari DNA, ya, dari nukleus, ya, ke ribosom, ya. Untuk RNA-R itu sebagai komponen utama dari ribosom, dan RNA-T fungsinya dia menerjemahkan kodon-kodon tadi dan membawa asam-asam amino yang sesuai dengan kodon, ya, ke ribosom. Ya, bedaan DNA dan RNA seperti yang ada seperti yang tampak, ya. Di sini ada beberapa perbedaan kalau kita perhatikan komponennya, baik itu gulanya itu untuk DNA deoksiribosa, untuk RNA ribosa, ya. Untuk DNA sendiri ini strukturnya deoksiribosa ini dia kehilangan satu atom oksigen dalam struktur kimianya, ya. Untuk basa nitrogennya untuk yang purin sama adenin guanin, hanya yang berbeda yang pirimidin, ya. Pirimidin ini di urasil, ya. Kalau pada DNA itu timin, kalau pada RNA itu urasil. Bentuknya rantainya panjang, double helix, ya, atau ganda, ya. Untuk RNA sendiri itu lebih pendek rantainya, ya, tunggal dan tidak berpilin, ya. Untuk letaknya di dalam nukleus sama, ya. Untuk yang DNA di kloroplas dan mitokondria. Untuk yang RNA di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Untuk kadarnya untuk DNA relatif tetap, ya.
untuk RNA sendiri itu tidak tetap, dia menyesuaikan kebutuhan. Pada saat terjadi sintesis protein, maka mungkin jumlahnya kadarnya lebih banyak itu pada saat diperlukan di proses sintesis protein ya. Selanjutnya untuk yang terakhir itu sintesis protein ya. Sintesis protein ya. Di sini ada skema sintesis protein ya. Kalau kita perhatikan tahapan-tahapannya, sintesis protein sendiri ya, terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi ya. Transkripsi dan translasi. Transkripsi itu artinya pencetakan ya, pencetakan dari DNA dicetak ya menjadi RNA D atau RNA messenger ya, dalam bentuk kodon-kodon nanti ya. Nanti dari RNA tadi dalam bentuk kodon-kodon tadi diterjemahkan, ditranslasi ya. Translasi diterjemahkan dalam bentuk asam-asam amino. Nanti asam amino tadi membentuk rantai asam amino atau polipeptida. Polipeptida tadi membentuk protein ya. Oke. Nah, ini tahapan dari sintesis protein. Jadi ada 2 seperti yang disampaikan tadi, ada tahapan transkripsi dan translasi ya. Transkripsi ini di sini tahapan 1 dan 2 ini merupakan tahapan transkripsi. Untuk 3 dan 4 itu merupakan tahapan translasi. Untuk tahapan pertama, tahapan transkripsi, di sini ya, DNA sense dari DNA ini membentuk mRNA dan membawa kode-kode genetik sesuai dengan urutan basa nitrogennya. Ya, selanjutnya mRNA tadi di sini ya meninggalkan inti sel atau nukleus ya menuju ke ribosom ya. Selanjutnya tahap berikutnya adalah translasi ya, translasi. tRNA tadi membawa asam amino sesuai dengan kodon-kodon yang ada di mRNA ya, dan bergabung dengan mRNA di ribosom di sini ya, kalau kita perhatikan. Selanjutnya asam-asam amino tadi akan berderet sesuai dengan kodonnya sehingga terbentuk protein ya. Di sini ada kode genetik ya, kode genetik ini sudah ada ketetapan, sudah ada panduan di mana kita ketahui kode genetik ini merupakan serangkaian instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang nanti akan dibuat ya. Itu di sini kalau kita perhatikan ada kode start ya, kode memulai tahapan sintesis protein yang disimbolkan dengan AUG ya, atau asam aminonya metionin. Ada juga kodon stop. Di sini kodon ini kodon nonsense ya, nonsense artinya tidak bermakna ya. Ada A, ada UAA ya, ada UAG dan juga ada UGA. Oke. Jadi ada tiga jenis kodon stop ya di sini ya. Ada UAA, ada UAG, dan yang terakhir ada UGA ya. Untuk yang lainnya kalau kita lihat di sini ya ada keterangan di sini. Contoh kalau dia GAG berarti dia glue ini berarti glutamin ya, asam glutamat ya, asam glutamat ya. Contoh yang lain kalau kita membacanya, cara membacanya ada SUU, di sini leo atau kalau kita lihat di sini ada leucin ya, berarti asam aminonya adalah leucin ya. Oke. Baik, selanjutnya kita perhatikan di sini contoh sintesis protein dengan kode genetik ya. Ini. Untuk memahami ini kalian harus tahu kode genetik dan juga melihat
pasangan-pasangan basa nitrogen ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, di sini ada beta DNA ya, ada beta DNA, ada juga ini mRNA ya, kodon-kodonnya ya, dan asam-asam amino di sini atau proteinnya. Untuk yang pertama itu tahap transkripsi ya, atau tahap pencetakan. Yang dicetak DNA. Di sini DNA-nya dicetak ya. Ya, DNA berupa kode basa nitrogen AAT, CAT, CGG, TCA dan GTT ya. Di sini DNA dicetak ya atau ditranskripsi menjadi mRNA, menjadi kodon. Kalau kita tahu bahwa A berpasangan dengan T. Nah, ini ya. Ini DNA. A dengan T, T dengan A, C dengan G. Ini pasangannya ya. Jadi A selalu dengan T, C dengan G atau G dengan C ya. Ya. Ini T dengan A. Ini beta antisetnya ya. Kita bisa mencari di sini, ini antisetnya ya. Di sini yang dicetak, di sini yang di atas yang DNA-nya ya. Kalau kita cetak, kita transkripsi di sini menjadi kodon ya, maka hasilnya di sini hasil dari transkripsi dalam bentuk kodon-kodon ya, triplet atau mRNA-nya. Kalau AAT berarti menjadi UUA ya. A kan pasangan dengan T ya, tapi di sini karena RNA tidak mengenal timin ya, tidak mengenal timin. Jadi timin di sini diganti dengan U, A dengan U, T dengan A tetap ya. CAT maka menjadi C dengan G, A dengan U ya, T dengan A ya. Oke. Jadi ingat, A selalu berpasangan dengan T atau T dengan A, C dengan G atau G dengan C, itu pasangannya ya. Jadi ingat ya. Baik, untuk berikutnya di sini juga ada CGG, berarti G C C ya. TCA berarti T menjadi A, C menjadi G, A menjadi O ya, hasil transkripsinya. Dan kodon tadi GTT berarti menjadi G menjadi C, T menjadi A, T menjadi A. Oke. Untuk tahap selanjutnya translasi dari kodon-kodon ini, dari mRNA ini diterjemahkan, ditranslasi melihat panduannya dengan tabel kode genetik ya. Kalau UUA, kalau kita dilihat di kode genetik itu asam aminonya adalah leusin ya. GUA berarti itu valin ya. Ini jadi kalian melihat dari tabel atau melihat dari kode genetik yang sebelumnya tadi sudah diperlihatkan ya. GCC ini alanin, AGU ini menjadi serin ya, diterjemahkan. CAA menjadi asam glutamin ya. Oke, nanti dari asam-asam ini bergabung membentuk polipeptida membentuk protein. Demikian penjelasan saya tentang materi genetik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.